Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya bagi kita semua. Perkenalkan, saya owner channel YouTube dari Jawaism. Di sini kita akan sharing-sharing kembali dengan khasanah budaya Jawa yang semakin lama generasi penerus semakin lama semakin tidak tahu dengan jagat budaya Jawa. Ini kita akan membahas kembali tentang khasanah keilmuan dan juga tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di Pulau Jawa dan nilai-nilai yang bisa kita serap di kehidupan sekarang. Di kesempatan baik hari ini kita akan menceritakan salah satu tokoh Jawa, yaitu tokoh legenda dalam Pulau Jawa, yaitu adalah tokoh wayang Prabu Pontodewa. Tonton 5 fakta menarik tentang Prabu Pontodewa yang menjadi sulung para Pandhawa. Cek this out. Orang suci, orang sabar, orang baik. Apakah ada di alam nyata? Orang yang tidak mau berbuat dosa sekalipun, apakah ada di dunia nyata? Jawabannya ada, yaitu ada di salah satu tokoh pewayangan Jawa. Yang saya pegang ini adalah Prabu Yudhistira alias Prabu Pontodewa. Dia terlahir sebagai salah satu putra dari Prabu Pandu Dewanoto dengan Dewi Kunti Kalibrata. Fakta menarik pertama, sebenarnya Pontodewa itu bukan putra sebenarnya dari Prabu Pandu Dewanoto. Prabu Pandu dia berburu di hutan dan membunuh pasangan dari sang Resi Kingindomo, yang akhirnya membuat sang Prabu Pandu Dewanoto dikutuk untuk tidak boleh berhubungan dengan istrinya sendiri, yang akhirnya dia akan menjadi mandul selamanya. Ini yang menjadi risau bagi sang istri, yaitu sang Dewi Prita alias sang Dewi Kunti, yang berharap mempunyai anak sebagai penerus tahta dari negara Hastinapura, yang jadinya Dewi Kunti diberi ilmu ajian Punta Wekasing Rasa Cipta Tunggal Tanpa Lawan, yang fungsi ajian itu adalah bisa menghadirkan dewa siapapun yang ada di dalam hatinya. Ketika itu sang Dewi Kunti pun merapal ilmu tersebut dan akhirnya menghadirkan salah satu dewa, yaitu adalah Dewa Dharma atau Bathara Darma dalam pewayangan Jawa, yang akhirnya menganugerahkan putra sulung pertama dari Kunti, yaitu Yudhistira alias sang Prabu Pontodewa. Fakta menarik yang kedua adalah
Prabu Puntadewa digambarkan sosok yang paling baik di dalam dunia pewayangan. Itu bukan isapan jempol semata, tapi terbukti dari laku dan juga perbuatan sang Prabu Puntadewa ini, yaitu adalah Prabu Puntadewa ini digelari sebagai satria yang berdarah putih ataupun dengan julukan Ludiro Seto. Ludiro itu darah, Seto itu putih, yang artinya bukan Puntadewa itu berdarah putih karena dia itu berpenyakitan, bukan, tapi dia digelari sebagai orang yang berdarah putih karena dari kesabaran sang Prabu Puntadewa. Dan dia punya slogan, yaitu Lila ing bondo legawa ing driya, yaitu rela ketika bondo ataupun hartanya diambil, dan juga legawa ing driya, legawa ikhlas ketika nyawanya diambil oleh musuh. Makanya sang Prabu Puntadewa ini mempunyai gelar Ajatasatru, alias kesatria yang tidak punya musuh. Fakta menarik selanjutnya, yang ketiga, berbeda dengan kesatria yang lain yang mempunyai senjata piandel ataupun senjata dengan kekuatan luar biasa, biasanya mungkin senjata tajam. Prabu Puntadewa ini mempunyai senjata ataupun pusaka, yang pusakanya tersebut bukan berupa senjata tajam, tapi berupa buku. Iya, buku, serius. Jadi buku tersebut yaitu adalah Pustaka Jamus Kalimasada. Yang buku ini walaupun berbeda dengan kesatria yang lain, kenapa kok harus buku? Tetapi pusaka ini adalah salah satu pusaka yang luar biasa, karena pusaka tersebut adalah pusaka piandelnya bagi para Pandawa. Yang buku ini itu salah satunya adalah menjelaskan tentang kedamaian. Fakta menarik yang keempat adalah Prabu Puntadewa bisa menjadi raksasa yang besar seperti gunung. Ya, serius. Di dalam cerita Mahabharata Jawa, Puntadewa ini walaupun bertolak belakang dengan sifatnya yang sabar, aku nggak ngapusi ya, Prabu Puntadewa ini adalah salah satu kesatria yang bisa menjadi raksasa yang sebesar gunung. Itu bisa sampean lihat ketika sampean menonton salah satu lakon, yaitu lakon Panduswarga. Itu ketika Prabu Puntadewa dan juga para sedulurnya para Pandawa dikriminalisasi oleh para dewa karena ayahnya yang bernama Pandu itu dipenjara ataupun dihukum di tempat yang sangat mengerikan, yaitu Kawah Condro-Dimuka. Ketika itu Prabu Puntadewa tidak menerima
kebijakan para dewa dan akhirnya berubahlah dia menjadi salah satu raksasa yang besar yang namanya adalah Dewa Amral. Nah, mungkin seperti ini gitu. Sebenarnya Dewa Amral itu warnanya putih semua, tapi aku randuwi wayangi, jadi ini nilai buta ini gitu. Tapi intinya bahwa Puntadewa itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Filosofinya yaitu walaupun manusia itu punya sifat pendiam, tapi jangan diganggu ya. Karena kita tidak tahu bahwa seseorang itu mempunyai ilmu yang dahsyat dan luar biasa. Yang kelima yaitu Prabu Puntadewa pernah berbohong. Oke. Sangat bertolak belakang dengan yang kita tahu bahwa Puntadewa itu salah satu tokoh yang baik menurut versi kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa manusia itu kodratnya pasti punya salah dan juga dosa. Diceritakan ketika perang Baratayuda, ketika dilakon Durna gugur, ketika itu semua para Pandawa pun kalang kabut karena tidak bisa mengalahkan gurunya sendiri, yaitu Begawan Maharsi Drona. Makanya ketika itu dibuatlah tipu muslihat, yaitu dengan cara menipu gurunya sendiri dengan cara putra Durna yang namanya adalah Haswatama itu dikatakan meninggal di medan perang ya. Puntadewa sendiri pun juga menipu sang gurunya sendiri, yang akhirnya Durna pun mentalnya down dan bisa dibunuh oleh Senopati Distrojuno. Itu mengibaratkan bahwa manusia sebaik apapun di dalam jagat raya ini itu pasti ada salah dan kurang lebihnya. Makanya di dalam nilai-nilai wayang tadi kita bisa meresapi di mana baik dan buruknya. Gitu ya guys. Oke, mungkin segitu saja dari channel Jawa Makna alias Jawaism. Tulis komentar panjenengan dan juga mau dibuatkan konten apalagi gitu. Dengan kita belajar tentang budaya Jawa, kita akan menjadi sosok manusia yang baik di Indonesia. Oke. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.